Jadi kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ikut, Cak. pun. Lo ada yang semangat menjawab tabik pun. Ampun. Ampun. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara sharing session Dulu Bumi. Untuk syukuran atas pengukuhan kakanda kita, Kiai Sultan Mangkunegara, Profesor, Diplom, Engineer, Insinyur, Amrifan Saladin Mohruni, PhD, atau yang kita akrab panggil dengan Kiai Ifan, sebagai Guru Besar Universitas Sriwijaya. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Pembukaan, sharing session oleh Kiai Ifan, sesi tanya jawab, doa bersama yang akan dipimpin oleh Pamanda kita tercinta, Wa Uun Dr. Fahrudin Fatrullah SPOG, Prof juga, provokator. Lalu penutupan. Setuju. Baiklah, untuk membuka acara kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Selanjutnya kepada Kiai Ifan, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Kiai. Terima kasih, Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini yang paling dihormati nih Un, terus ada Bang Yuda, Uni, Adik Tuan ya, Boy, siapa lagi nih? Ada Tante Meta, ada Rino, ada Aisyah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini akan cuman sekedar sharing gimana. Aduh, nggak bisa sharing. Apa Kiai? Mau sharing slide. Share screen-nya nggak bisa? Nggak bisa nyangkut di sini share. Bentar, karena Ara belum jadiin Kiai ini co-host. Bentar. Dah. Oke. Bisa Kiai. Ini ya. Share screen. Nongolnya gitu nggak? Iya. Iya, nongol. Wow, keren. Ini cuman mau cerita aja nih. Mohon cerita gimana dulu waktu lagi kecil-kecil kan, ini waktu Ivan masih 1 tahun. Ceritanya gimana sekolah dari SD, SMP, kuliah, S1 dan seterusnya sampai S3. Kemudian sampai di sampai di profesor ini. Nah, yang masa balitanya itu Ivan ini di Bandung. Di Bandung pertama di Jalan Siliwangi, kalau nggak salah ingat, tolong koreksi Bang. Gua rada-rada tuh lagi kecil di Bandung. Jadi tinggalnya itu sama-sama Mamah Tomang dan keluarga di Jalan Siliwangi, pindah ke Jalan Salam sampai ibu tuh selesai di Unpad. Jadi balik duluan ke Lampung, sedangkan ayah masih terus di Unpad di Bandung. Nah, yang keinget sampai sekarang itu, dulu kan main sama kayak Lucky, Bang Yuda, Uni, Non belum ikut karena kekecilan. Kita itu pernah bareng-bareng mandi di bak, dia apa tuh ya, pokoknya satu renteng kena cubit semua. Nah, itu sisa-sisanya agak susah inget yang di Bandung ini. Nah, berikutnya sekolah di SD, SMP, SMA. Nah, di sini sekolah ya SD Teladan, ketemu sama Siti Rohani kan. Oh, seru lah pokoknya, yang sering kena setrap lah, sering karena Ivannya kecilnya bukan yang tekun-tekun, oh belajar jadi bintang belajar, enggak juga. Kalau nanti ada yang minggat, kita ada di rombongan itu.
Ntar kalau ada yang berantem, nah kita pula ada di rombongan itu ya. Jadi bukan jenis anak yang memang rajin, tekun, oh ranking 1, wah enggak. Cuman iyalah karena sering itu tadi rasanya apa yang dicapai sampai sekarang ini kuatnya itu adalah doa dari apa ibu ya terutama sama ayah yang kalau orang tua tuh kuat ngedoain anaknya dia miring-miring ke kiri miring-miring ke kanan nggak tahu gimana balik lagi dia ke jalurnya nggak apa nah sampai di yang paling parah itu waktu SMP itu Rakia itu sempat dapat 11 merahnya dari 15 mata pelajaran jadi Al- aljabar dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai Malah aja guru-guru Bapak. juga kalau sampai tahu bahwa anak yang degil kayak gitu ya, aljabar dapat 4, ilmu ukur dapat 3, Ya terus bahasa Allah. Indonesia dapat 3. Pokoknya yang biru itu cuman prakarya, kesenian, olahraga sama ilmu hayat. Yang lain sudah rata. Masih Sampai mending ada ayah yang lain. almarhum tuh, hah? Masih mendingan Ayah almarhum tuh nggak bisa ngomong lagi waktu bagi rapot kan dia rapotnya itu astagfirullahaladzim Fan kata dia sakit mata ayah cari yang biru nyari yang biru aja cuma udah setengah mampus ya karena semua merah dulu kan dikasih warna tuh jadi diwarnain kayak gitu kita ya udah ya kita juga diam sampai ayah yang biasanya kalau kita selip dikit kena kempe kena jepret kena marah gitu dia diam juga dia pikir mungkin ada yang nggak benar nih, ada yang salah nih dengan anak gue. Kenapa? Mungkin salah apa? Gitu. Kok dipompa disuruh belajar malah ngedablek jadinya ya. Jadi sampai akhirnya ya itulah ibu yang bilang ya kita kalau dimarah ayah tuh deketnya sama ibu. Ibu tuh selalu bilang sama kita itu nak kata dia ayah kamu itu marah kayak gitu. Kita kan bilang ayah itu nggak sayang bu sama kita kena marah terus ini terus akhirnya ibu tuh yang selalu ngegedein hati kita bilang ayah kamu itu pengennya kalian itu macam-macam lah tanggung jawab nggak mudah nyerah jadi dan itu yang kita rasa jadi tenang dan tetap kita hormat sama sosok ayah kita karena figur itu selalu dibangun oleh ibu untuk jadi tauladan ya akhirnya alhamdulillah adalah cerita ibu yang bilang saking dia nggak tahu lagi juga kali kan bilang sama kayak bilang gini nak kata dia boleh nggak hari ini ibu nyium kaki kamu kaget ya itu lagi tidur udah sampai jam 3 pagi cuma baca buku Kopingho di ruang tamu tuh nggak belajar nggak apa segala macam kaget pikir kenapa bu ibu pengen betul kalau bisa kamu berhenti nak kata berubah lah kata dia jangan begini terus kata ibu tuh bilang kayak gitu nyak nyecun nak kakimu kukut nah itu masih ingat sampai sekarang akhirnya bilang karena kita kan ngerasanya wah sampai segitunya gitu orang tua itu hilang harapan mau ngeliat anaknya mau maju mau kayak mana gitu ibu cuman kalau kamu belum bisa berubah nah ibu cuman pengen kamu janji nah dia tahu kalau kayak janji kayak nggak akan micot mungkin itulah satu-satunya mungkin yang buat jalan jadi berubah itu iya bu Ivan janji sama ibu Ivan akan berubah berusaha nah sejak kita berpikir mau berubah itulah hidup ini mulai nggak enak sebab kita jadi keluar dari comfort zone ya apa yang tadinya kita ladas-ladas kalau kata orang Palembang senang-senang hati buat jadi nggak dibuat terus pelan-pelan dan nyiksa sekali jadi di situ ada kayak tulis kalau mau berubah
menjadi yang lebih baik, nggak ada cara lain, paksa diri kita ngikutin yang benar, bukan malah cari pembenaran. Itu pelajaran yang didapat dari nasihat ibu ya. Saking sakitnya mau belajar itu, baca buku itu susah. Karena nggak biasa otaknya dipakai untuk belajar. Jadi sakit. Sudahlah berjam-jam kita belajar, ngerti juga enggak. Waduh, frustasi akhirnya ya. Jadi karena nggak biasa belajar, jadi tiba-tiba diminta untuk belajar dan udah kadung janji, berusaha penuhin janji itu, tapi ternyata susah belajar itu. Kalau belajar sih mudah, tapi supaya bisa ngerti. Jadi kayak itu belajar mulai dari bagaimana caranya belajar yang efektif, bukan materinya, cara belajarnya dulu. Karena susah waktu belajar setengah mati. Dibaca udah sampai jam 10 malam, nggak pula ada yang ngerti. Ya karena kebiasaan main tadi kan, nggak husuk apa segala macam. Jadi otak nggak dipakai-pakai ini, kerjanya minggat apa, ya cocok lah. Ya, jadi sampai guru SMP, ya dulu tuh sampai dibilangin, nggak nggak ada lah yang percaya bahwa ya itu bisa masuk SMA Xaverius juga. Itu juga udah satu yang ngaget-ngagetin di SMP Xaverius itu. Ini anak ya kalau kata orang Palembang KTMB-an ya, tapi bisa juga masuk SMA Xaverius karena SMA Xaverius itu dulu termasuk yang favorit ya. Nah, di situ sampai akhirnya ngerti, oh cara belajar tuh yang efektif tuh begini. Ternyata belajar tuh yang enak malam. Jadi kadang orang kan suka belajar habis isa. Ternyata waktu itu nggak cocok untuk Kiai. Kalau Kiai belajar kayak gitu, habis waktu berjam-jam, nggak pula nyambung. Bagusnya karena otak kita kan pagi-pagi udah dipakai tuh seharian, kayak orang tuh udah maraton kayak gitu. Tiba-tiba udah maraton sekian, baru mau sprint. Jadi otak kita udah capek seharian sebetulnya. Mestinya dia di reset dulu. Jadi kalau Kiai mau belajar, kayak tidur aja dulu. Tidur, bangun malam. Nah, jadi mulai lagi dari nol tuh kayak di Pertamina gitu kan. Mulai dari nol. Nah, jadi otak kita itu agak mudah. Dan kita sekali awalnya ngantuk, tapi kita buat terus. Lama-lama udah 3 bulan dibuat, barulah tiba-tiba bisa ngerti satu paragraf. Wih, kaget ya. Tumben-tumbenan kau belajar, jangankan satu halaman, satu paragraf itu bisa ngeh. Oh, ini toh maksudnya. Nah, itulah baru semangat ya. Karena belajar berbulan-bulan, tiap hari didudukin, pokoknya lepas isya duduk sampai jam 10. Sampai mau 3 bulan tuh kita lama-lama frustasi juga. Cuman tetap kuatin hati, paksa diri buat terus. Tiba-tiba Allah tuh mungkin kesian juga kan. Ini anak udah capek belajar, nggak ada apa-apanya. Ya udah akhirnya dikasih satu paragraf tuh bisa nyambung. Oh, ngerti. Enak ternyata. Kalau kita belajar bisa ngerti itu enak. Jadi kepala kita nggak sakit, apa aja bahan itu kita bisa nyambung. Dan alhamdulillah last minute di apa namanya SMP itu semester terakhir baru bisa mikir lah istilahnya. Yang lima semester kelas 1 kelas 2 itu sampai kelas 3 semester 1 itu anggap aja jalan-jalan, liburan. Karena ayah almarhum itu juga dia nggak tanya macem-macem. Kamu udah bagi rapot, Pak? Udah. Matematika kamu berapa? 8 ya. Ya udah. Ya kiai naiklah kelas. Matematik 8, yang lainnya 6,2. Dan selalu kayak gitu kondisinya. Jadi nggak apa, jadi kalau bagi rapot tuh ditanya sama ayah, udah bagi rapot? Udah. Matematikanya 8. Iya ya. Taruh di buffet. Jadi ayah tuh mau lihat rapot aja enggak gitu, saking ujung-ujungnya selamat lah lewat masa krisis di SMP. Baru masuk SMA Xaverius Pahoman. SMA Xaverius Pahoman
Kelas 1 belajar kimia, wih setengah mati. Pas lagi ngerjain belajar kimia kayak gitu, tiba-tiba almarhum ayah tuh dilihat, kamu belajar apa? Kimia. Mana lihat, ayah itu sering hobi yang ngecek-ngecek ngedadak gitu, spot check kayak gitu. Nah kita mulai spot jantung. Bob kalau giliran dia nanya kita nggak bisa, ah loka itu. Adalah kena camping, ngaget-ngaget kayak gitu kan. Model ayah tuh gitu. Jadi terus dia tunjukin, oh kalau kerja ini nih, oh ini mudah kata dia. Ini sekian ngendap apalah ditulis-tulis di kanan situ. Terus lihat kan, hitung nggak ada hitungannya. Nah di situ tanya, udahlah buat aja sendiri. Besok disamain sama gurunya. Ada guru kimia Pak Jreng waktu itu tanya, tahu-tahu yang ditulis sama Pak Jreng di papan itu sama dengan yang dikerjain ayah semalam. Kita ngerjain semalaman itu salah ternyata. Wah baliklah semangat kan, nanya sama ayah. Ya coba ya ajarin kemarin tuh gimana sih caranya kimia kok bisa ayah segitu cepetnya ngerjain dan bener. Nah yang kita udah sampai malam ngerjain salah gitu. Jadi malah dibilangin sama almarhum ayah, ah kamu nih masa anak apoteker nggak bisa kimia, malu-maluin aja, belajar lah gitu mudah kok. Nah itulah yang dari situ, jangan kecil hati kita kalau dikecilin orang, dicengin orang kayak gitu. Anggap aja itu tuh motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi di sini ditulis, jadikan energi negatif terhadap kita sebagai alat bantu kita untuk bangkit menjadi lebih baik lagi. Jadi dengan kondisi seperti itu, belajar, tekatin dalam hati. Oke, sekarang saya mau belajar kimia, dan saya akan tunjukin bahwa yang bisa kimia itu bukan cuma ayah. Ivan juga pengen juga bisa kimia. Dan alhamdulillah tekad itu, karena udah mulai mulai mau belajar ya di SMA Severius itu mulai belajar, dikirim lah intinya mewakili SMA Severius untuk ikut pekan kimia di UI di Jakarta. Nah ini yang cukup signifikan, mulai megang buku, mulai mau belajar, kayak gitulah kira-kira. Nah cerita kuliah ini lain lagi. Kalau cerita kuliah ini, ayah itu pengen anak-anaknya itu kalau bisa kuliah di Bandung, entah di Unpad, atau pokoknya di Bandung lah. Sedangkan ibu pengennya anak-anaknya kuliah di luar Bandung. Jadi mulailah kita diarahin, didengung-dengungin supaya kuliah ke Bandung, kuliah ke Bandung. Ada yang sampai di program. Pertama Ivan tes, Yori tes, Candy dipindahin ke Bandung juga, Erik juga dipindahin ke Bandung juga. Tapi nggak tahu kenapa, semua pilihan kita yang di Bandung nggak ada yang goal. Sampai tes itu dulu kan perintis 1, perintis 3 kayak gitu. Saking pengen kuliah di Bandung tuh, ya Uninus aja jadilah gitu loh. Pokoknya di Bandung. Enggak juga keterima. Tapi once kita pilih keluar, kayak dulu pilih perintis 1-nya di Brawijaya, ambil fakultas, keterima. Nongol. Pilih Trisakti, keterima di Trisakti. Kayak gitulah. Jadi ayah itu pernah cerita sama kita. Bukan cerita, sering dia tuh kalau bercerita. Bulak balik gitu. Dia bilang, dulu kata dia ayah itu dari SAA terus ambil SMA di Lampung SMA-nya karena udah SAA jadi di Lampung itu cuman 1,5 tahun jadi langsung jadi asisten, jadi masuk tahun yang kedua tapi udah setengah-tengah kayak gitu, jadi tinggal ngulang 1,5 tahun dia lulus SMA juga. Karena apa? Biar bisa pilih di kuliahnya jangan cuma apoteker. Dia kan ayah sama ibu itu kan mulainya dari SAA di Palembang ketemunya. Jadi udah janjian nih, sepasang nih. Nanti mau kuliah ke apa, terus supaya bisa pilih jurusan yang lain, ayah sama ibu tuh ambil SMA.
dengan kesadaran ayah ambil yang B kalau nggak salah, ibu itu ambil yang sosial kalau sekarang ini ya, sos. Nah, akhirnya sama-sama ke Bandung, ayah masuk di farmasi, ibu masuk di Fakultas Hukum. Nah, sebelum pergi ke Bandung itu, ayah itu tulis surat lah sama Akas ya, almarhum, bilang dia mau kuliah lagi, nyambung kuliah. Datang Umbai itu ke Lampung, cerita itu berulang-ulang diceritain sama ayah. Dia bawa alamat, dia bilang, Ridwan, kalau kamu mau terus kuliah nak, silahkan. Tapi Bak maksudnya Akas itu nggak bisa biayain. Kamu harus usaha sendiri. Jadi jawab ayah, terima kasih mak, kata dia. Tolong sampein ke Mbak, kata dia, biar 5 menit Ridwan mau kuliah seperti anaknya Akas Junid. Karena kawannya Akas itu yang turun dari Pulau Negara itu Akas Junid kalau nggak salah, anaknya udah kuliah di Bandung, anaknya Akas yang belum. Nah, usaha itulah tekad ayah itu yang pergi dia, saking dia bernafsu mau kuliahnya itu biar 5 menit dia mau jadi mahasiswa, dia bilang. Jadi motivasi itu sebab Akas itu selalu bilang supaya ada 2 aja kategori kata Akas itu yang berhasil. Itulah dia bilang, kalau nggak jadi ulama, jadilah orang yang pintar. Dia jadi pengagum ayah itu karena ayah itu katanya pintar. Cerita, Akas itu sering cerita sama kita. Ayah kamu tuh bagus. Kalau matematiknya hebat, segala macam. Kalau bahasanya memang kucar-kacir. Nah, kalau ibu lain lagi. Ibu ini juga cerita kayak gitu. Dia selalu diulang-ulangnya cerita dia dapat topi, kata dia, dari papi. Papi itu maksudnya atau tuan, waktu pulang dari Bengkulu, waktu itu sempat jadi bupati di Curug, kalau nggak salah. Mana, bupati di mana. Kalau pulang bawa topi, terus ditanya sama tuh Susun, kamu kok nggak beliin yang lain, katanya. Terus saya mau kasih hadiah khusus untuk anak saya yang pintar. Itulah, dan itu selalu berulang-ulang cerita ibu. Begitu dia, pokoknya hebatnya Atu Tuan itu dulu, semua anak-anaknya dia ngerasa dia yang paling disayang sama papinya. Nah, entah apa pula hebatnya Atu Tuan itu dulu ya. Semua anaknya ngerasa dialah yang paling disayang sama papinya. Jadi kayak gitu. Kita dengar cerita dari wak kita yang lain. Oh, ternyata begitu. Begitu hebatnya pengaruh sama anak-anaknya. Sampailah usaha tadi selesai kuliah, coba ke Bandung. Nggak bisa juga. Akhirnya ikut Perintis 3. Perintis 3 udah beli formulirnya, mau pilih Unila. Karena nggak ada dalam pikiran mau kuliah ke Unsri. Unsri itu nggak jadi target. Kita yang di Lampung mikirnya mau, kalau nggak Jakarta, Bandung, jarang-jarang pula ke Jogja, Bogor lah, sekitar-sekitaran itulah. Jarang sekali anak-anak SMA di Lampung, oh mau kuliah ke Unsri, ajaib, zaman itu ya. Akhirnya tiba-tiba itu tadi, ibu telepon, lagi bimbingan tes. Oh ya lupa, cerita tuh dulu kan lulus SMA-nya di tahun 1982 tuh. Setahun nganggur, nggak keterima di mana-mana. Jadi berantakan lah semua. Jadi akhirnya bimbingan tes lah di Bandung, di Saud Santosa sepanjang tahun. Sempat juga jadi alma maternya ya di situ. Nah pas mau tes-tes lagi, tiba-tiba ibu nelpon ke Bandung, tanya, Van kamu mau kuliah ke Unsri nggak? Ya kalau menurut ibu gimana? Bagus nggak? Ya bagus sih. Kalau kamu mau ke
Unsri, bagus ke situ juga. Tapi kalau kamu masih mau di Unila juga, ya udah, nggak apa-apa. Nah, Ivan ini Om Un punya kebiasaan dari kecil, kira-kira apa yang bisa nyenengin ayah sama ibu itu kita buat lah. Ibu seneng dulu miara anggrek, ibu tuh miara anggrek, senengnya liatnya. Tapi miaranya ntar Ivan. Ayah tuh hobi ngadu ayam dulu ya, ngadu ayam. Nanti yang miarain ayamnya ya Ivan juga ngasih makannya apalah segala macam. Jadi pokoknya apa yang kira-kira buat ayah ibu suka, seneng, nah itu yang diusahain lah. Itu dulu kayaknya visi misinya cuman kayak gitu aja. Jadi jadilah menit-menit terakhir itu milih Unsri. Bingung kan gimana cara beli formulirnya, Bu. Nanti Om Rudi itu yang punya Dexa, Dexa Mediga itu kawannya ayah. Nanti Om Rudi yang beliin formulirnya, kamu tinggal ke Palembang aja. Ya udah, pergilah ke Palembang. Nah, sudah itu tes bareng Bang Yuda ke tes di Unsri itu. Pas mau itu dulu gila sipil. Mau masuk sipil aja kalau otak ini mikirnya. Tiba-tiba pas mau antri, lo masih inget nggak Bang? Pas mau antri balikin formulir itu, Bang, lu pilih apa lo? Pilih mesin. Waduh, lu pilih sipil deh. Enggak ah, Dedi gua udah planologi lah, apa segala macam cerita Bang Yuda. Udahlah, yaudah lu diem. Jadi pas Bang Yuda diem kayak gitu, di punggungnya itulah pilihan teknik sipil tuh dihapus, diganti dengan teknik mesin. Jadi milih teknik mesin pun nggak ada dalam otak, planning awal-awal itu nggak ada. Cuman gara-gara terpengaruh oleh Bang Yuda, dia milih mesin, ya udah, gua hapus lah teknik sipilnya, tuker sama mesin. Jadilah kita masuk mesin. Nah, gitu juga tesnya kebetulan yang di Trisakti keterima, nggak mau ke Unsri dulu. Sudah nongkrong di Lampung aja. Tiba-tiba Bang Yuda, ayo lalu tes soal segala macam, lu kita sama-sama apa segala macam. Ya sudah. Jadi nemenin Bang Yuda ke Palembang, tahu-tahu Seninnya itu ada, dulu itu ada apa namanya, P4, P4 penataran P4. Ogah rugi kan, tanya sama pegawainya situ, Pak, kalau saya ikut karena di Trisakti belum mulai, ikut di sini ijazah P4-nya berlaku nggak di bawah uang? Oh, berlaku nasional. Udah, jadilah ikut P4 di Unsri. Ketemu kawan, banyak kawan di situ, duduk sama-sama ngobrol-ngobrol. Kayaknya asik juga kuliah di Unsri. Akhirnya dibatalin. Yang udah keterima di Trisakti tadi dibatalin, udah bayar, batal, nggak jadi. Dengan alasan pura-puranya mau ke Brawijaya. Akhirnya adalah nyumbang duit 150.000, dipotong 10%. Pokoknya hari itu. Jadilah kuliah mulai di Unsri, kira-kira kayak gitu. Jadi yang inget-inget waktu itu milih itu, kayaknya kita itu udah buat planning sehebat-hebat apa ya. Wah, mau ke sini lah, mau ke Bandung, apa segala macam. Ternyata skenario langit itu jauh lebih strong dan lebih mutusin. Nggak pernah dalam mau ke Palembang, nggak pernah mau kepikiran mau masuk Unsri, jauh-jauh lagi mau masuk teknik mesin. Tiba-tiba aja, jadi mahasiswa mesin Unsri Palembang. Nah, jadi ya kalau kita rencanain apa semua, is good, oke. Tapi kita mesti sisain keyakinan bahwa kalau pas dengan maunya Allah, ini akan jadi. Kalau enggak, batal deh. Nah, masa S2 ini ada lagi yang lebih anunya lagi. Ayah itu dulu pernah cerita lagi pacaran lah sama ibu.
Dia itu mau dikirim sama Wak Najamuddin, waktu itu Wak Najamuddin itu residen Palembang untuk ambil doktor ke Jerman. Terus cerita ya kayak gitu. Tapi ibu bilang nggak ada jaminan kalau kamu balik dari Jerman, saya masih sendiri. Peninglah apalah ayah kan buatnya pergi ke Jerman, hilang Gusma ini, nisku yangku dan macam-macam kan ayah ini kan. Singkat cerita gagal, nggak jadi. Akhirnya dia milih stay terus di apa namanya di Indonesia nyelesain ini, nggak jadi dia ngambil yang dokter di sana. Rupanya itu tuh jadi anunya ayah, jadi pikiran dia. Jadi pernah sekali waktu ayah itu sholat, Ivan nggak sengaja masuk ke ruangan, dia berdoa. Dan itu Ivan dengar, dia bilang, kalau saya memang nggak ditakdirin jadi dokter, ya Allah tolong paling nggak salah satu aja dari anak saya yang bisa ngurusin cita-citanya itu. Nah itu berdetak. Ternyata ayah itu kalau cerita itu merupakan keinginan dia. Nah karena Ivan ini punya kecenderungan apa-apa yang kira-kira buat orang tua tuh seneng dibuat. Jadi diusahain. Berpikirlah Ivan mau gimana, mau cari dokter nih. Nggak kebayang. Ngomong sekolah sekolah S1 aja. Syukur alhamdulillah ya. Nah, akhirnya ceritalah ada sekolah ke Jerman. Waktu itu Om Nung ada di Jerman sama ini Mama Rajo. Nah, asalnya tadinya mau kuliah ke Australia. Udah siap, udah ngurus ke kedutaan lah, ini apa segala macam. Ketemu sama Om Nung di Jakarta. Tanya sama Om, lo nggak mau ke Jerman, Van? Masih inget banget itu. Ah, gua nggak bisa bahasa Jerman, ya, Om. Gila, nanti tambah pening aja sekolah di situ. Udah aja di Australia aja bahasa. Halah, lo tuh sampai dibilangin gitu. Lo takut apa? Lo tahu nggak ya kata dia. Itu ayam di Jerman tuh kata dia. Nggak sarjana kayak lo. Hidup kata dia. Masa lo sarjana nggak berani lo ke Jerman? Takut emang. Emang lu pikir kata dia Tuhan lu nggak sampai Jerman apa? Nah, itu kata-kata itu betul-betul ngebekas gitu ya, nginget. Nah, dulu itu masih alergi. Kita ini kalau dibilangin takut agak berdesau-desau ya, mau nunjukin kita berani. Mana gue takut om. Ah iya sih lah. Nah, akhirnya kesimpulannya itu asal-asalnya itu gara-gara dibilangin takut. Jadilah pergi ke Jerman. Nah, berangkatlah ke Jerman dengan segala macam ceritanya. Jadi tunangan dulu ceritanya kan. Tinggal di Jerman itu sudah tunangan, balik, nikah, pergi lagi ke Jerman bawa istri. Kemudian nggak lama disusul sama Candy pula. Jadi sempatlah kita dua beradik ini tinggal di satu rumah, cuman beda kamar. Jadi ada dua pasang keluarga di situ sama-sama beranak pinak. Terus di ruang tamunya itu disewain. Jadi kita kalau mau kumpul-kumpul di dapur. Ya alhamdulillah karena dari kecil kita diajar akor, diajar saling sayang, saling ini, ya nggak pakai ribut-ribut, nggak kurang cerita. Dua beradik satu rumah sering lihat lah selip lah gimana. Sampai anak-anak kami itu si Tias itu bilang, Ihat cuai muti, en cuai fati. Cerita sama kawan-kawannya di Tadika. Saya punya dua orang ayah dan dua orang ibu. Saking anak-anak kecil tuh gak bisa bedain mana yang emak benerannya, mana yang
tantenya gitu. Dia nggak bisa bedain. Dia nganggapnya itu semua Fati dia, itu Muti dia. Ya sampai akhirnya selesai, singkat cerita, selesai sekolah, balik duluan dari si Candy, mau cari kerja, bingung. Nah, Ivan ini punya kebiasaan dari kecil juga sering dikata-katain sama ayah. Ini anak kalau udah mulai rajin sholatnya, tiba-tiba sholatnya rajin, puasanya rajin, bangun tahajudnya rajin, mesti ada maunya. Itu ya, ya nggak apa-apa kan? Ya kalau mikirnya ya nggak masalah lah. Ya namanya berasan. Ya berasan ya baik-baikin kan. Ya pas lagi ada kepentingan aja baik-baik sama Tuhan. Ya motivasinya dulu karena ada maunya ya sholat, tahajud, ini apa segala macam. Cari kerjaan. Nah mau cari kerjaan itu pulang bingung kan. Mau cari kerjaan kerja apa yang cocok ini. Terus lihat kerjaan yang disukain Rasulullah tuh yang mana. Tiba-tiba ulama. Buset, paling tinggi itu ulama. Nanti ada hakim yang adil, pedagang yang jujur, macam-macam kayak gitu. Mikirlah. Ya kalau kata orang Palembang tuh, kita lihat-lihat muka kita di kaca. Ya Ivan ini kan kiai, bukan kiai. Menkiai oke lah, menkiai ini jangan-jangan nanti malah banyak umat murtad, belum nggak cocok jadi ulama. Cari yang lain. Terakhirnya ada guru. Kalau guru oke lah, masih masih boleh tahan. Tapi takut mau jadi dosen tuh dulu karena takut miskin. Contoh soal yang jadi dosen ini miskin, udah balik dari Jawa, susah. Otak kita ini mikirnya nih yang sukses itu kalau dia apa berduit, berpangkat, punya jabatan tinggi, nah itu sukses apa istilahnya success story lah. Ternyata pas ikut pengajian di Jerman bukan, sengertinya itu bukan. Kita itu diciptain untuk beribadah, katanya. Kaget ya. Jadi terbaliklah isi kepala ini tadi cita-cita yang aneh-aneh ini. Oh kita tuh disuruh ibadah, ditunjukin di Quran, ditunjukin di situ. Nah itu perlu merubah keyakinan ini juga, kita keluar dari comfort zone bahwa mestinya yang kita ini siapa yang paling takwa. Nggak ada pernah oh dibilang ini siapa yang paling kaya, siapa yang paling gerak, nggak ada. Ya itu tadi duduk di pengajian ngertinya kayak gitu, ya kita cobalah apa yang sudah kita ngerti kita aplikasiin. Nah itulah akhirnya sampai ketemu namanya Hengki, sekarang jadi dosen di UI. Dia seperti Om Nung juga ngomongnya rada-rada lepas-lepasan kayak gitu tapi bagus. Sampai dia bilang, lu kenapa sih nggak mau jadi dosen aja, Van? Kata dia, waduh, Tenggol ini takut miskin. Saya bilang gitu. Sampai dia bilang gini, Van, lu tuh ya, kata dia, cuman ngedapetin rezeki lu, bukan orang lain. Jadi lu kerja di mana aja, itu cuma lantaran aja. Lu cuma dapet rezeki lu. Nggak mungkin dapet rezeki orang lain. Masa Tuhan salah membagi rezeki? Kaget, mikir kan. Oh iya, kita nggak perlu khawatir-khawatir sebetulnya. Mau miskin, mau enggak, itu yang ngejamin kan Tuhan, yang bagikan Tuhan. Allah langsung. Ngapa pula jadi khawatir-khawatir yang kita bangun sendiri dengan isi kepala kita sendiri, membuat kita. Akhirnya beranilah kira-kira mau jadi dosen. Tahajud lagi dong. Itu senjatanya cuman kayak gitu. Jadi usaha tahajud, sholat lagi. Biasanya yang diajarin ayah itu nggak boleh putus selama 40 hari. Kalau putus, ulang baru. Jadi diajar ayah bagaimana cara sholat tahajud versi ayah. Ya, baca ini, apa segala macam. Ya dicoba, diamalin. Milih. Kalau mau jadi dosen ini memang sesuai menurutmu ya Allah, bagus, bawa keberkahan, ini segala macam.
Jangan nurut kita, nurut Allah. Itu wanti-wanti ayah bilang kayak gitu. Nurut Allah bagus untuk kita. Allah lebih tahu. Tolong bukain jalan. Nah, dulu ngelamarnya jadi dosen itu di Unila sama Unsri. Mikirnya Unila ada ayah ibu deket sama orang tua. Udah jadilah ngerantau lah kelamaan, pengen juga deket sama orang tua. Di Unsri mertua, jadi pilihan itu kayak gitu. Tapi entah gimana yang berkas ketinggalan lah di Unila apa segala macam. Padahal dulu itu sama siapa, udah sama rektornya, ada sama ini, dititipin sama ibu langsung. Dan iya tuh, nanti kita urus, pokoknya naken itu masuk Unila. Ya itulah tadi, manusia berusaha, jaminan manusia itu ternyata nggak juga kejadian. Yang kejadian malah keterima yang di Unsri. Berkas yang di Unila entah terkelisut di mana. Tahu-tahu pokoknya intinya nggak jadilah di Unila. Jadi masuk di Unsri, yaitu tadi kita usahain gimana caranya membuat senang orang tua kita. Kalau kita pengen sesuatu, ini hasil ini nggak tahu hadisnya gimana ya, tapi ini hasil pelajaran hidup yang didapat sampai hari ini. Jadi kalau kita pengen sesuatu, bangun tahajud sambil terus usaha. Pertolongan Allah itu akan ada pada waktunya. Dan itu selalu terbukti. Bolak-balik kejadian di situ. Terus jadi dosen. Mau sekolah S3. Itu juga. Kaget. Pertama jadi dosen, buat proposal penelitian. Tiba-tiba ada komentar dari reviewernya bilang, ini kerjaan nggak mungkin bisa dikerjain oleh dosen yang S2. Dia harus punya pendidikan minimal S3. Waduh, padahal itu udah pernah dibuat waktu di Jerman. Tapi orang nggak percaya karena ternyata di Indonesia ini label S2, S3 itu menentukan sekali. Jadi orang kita ini masih silau sama merek, bukan sama apa yang dia bisa. Akhirnya karena udah telat jadi dosennya juga, kan? Jadi mikir, ingat lagi sama doa ayah kan, kita usahalah tahajud lagi, bangun malam dan cukup ya, karena akhirnya sangat nggak mungkin karena umur pada saat itu sudah 39, nggak mungkin lagi dapat beasiswa, siapa pula mau nerima, orang akan cari yang fresh graduate. Jadi entah kenapa ada Profesor Safian yang jadi pembimbing di S3 itu juga ternyata dia tuh sudah punya student tadinya. Namanya Tan Polai, sudah jalan, baru 1 semester mundurkan diri. Akhirnya second layer-nya ada dosen dari Malaka yang dapat fellowship yang dari Prof. Safian ini. Baru mau mulai, tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia mau sama Velor Venkates, orang India yang lebih. Sedangkan Prof. Safian nggak punya lagi pilihan, kecuali pilihannya ke Ivan. Jadi pilihannya ke situ, dia tanya, kamu mau nggak, kata dia. Mau nyambung S3 nggak? Mau, bilang, karena itu sering komunikasi lewat email, apa segala macam. Akhirnya dia offer. Kita dapat fellowship sebagai research assistant. Research assistant itu artinya bukan kayak kita dapat scholarship, langsung dapat jebret tinggal belajar aja, enggak. Jadi kita kerja sebagai research assistant, dapat duit, allowance yang cukup untuk living cost sama bayar tuition fee, kayak gitu. Jadilah masuk di situ. Jadi saat jam pagi itu sampai jam 5 ngerjain yang kerjaan research asistennya, nanti lepas jam 5 terus sampai jam 2 malam itu ngerjain yang PhD-nya. Akhirnya ya singkat ceritanya selesai juga kerjaan yang itu dilakuin Senin sampai Sabtu,
selama 3 tahun lebih, 3 tahun setengah, continuously. Jadi pagi, malam balik, pagi, malam balik, macam kayak gitu. Ya alhamdulillah selesai. Nah, karena dulu tuh fellowship-nya putus, apa maksudnya naik-naik SPP-nya nggak cukup lagi. Akhirnya ninggalin utang di UTM. Ninggalin utang di UTM, selesai, balik, melapor ke Fakultas Teknik, oke, siap. Ninggalin utang, akibatnya apa? Ijazah disandra. Jadi ijazah nggak dapet. Status lulus tapi ijazah masih dipegang sampai utang kita kayak dulu yang ambil kredit mahasiswa itu, nah, KMI itu nggak terbayar. Jadi akhirnya barulah begitu ditauin Unsri, bilang saya mau boleh izin lagi nggak ke Malaysia. Saya bilang karena saya ini nggak pegang ijazah sekarang. Kenapa? Karena ya ada utang di situ. Akhirnya dibilang sama Unsri, berapa sih utangnya? Saya sebutin sekian. Oke, kalau gitu kamu stay di Palembang, utang kamu dibayar. Ya alhamdulillah singkat cerita dapatlah. Nah dari situlah baru berkarir di Unsri, mulai terlibat, nggak tahu-tahu jadi warik tiga, nggak tahu, aneh-aneh lah yang nggak masuk-masuk akal, yang nurut pribadi sendiri rasanya dengan buat kayak gini nih kita nggak pantas dapat segitunya dari Allah gitu balasannya. Jadi mesti pandai-pandai lah berterima kasih. Dan yang paling terasa sekali waktu tamat S3 ternyata kita itu bukan tambah pinter. Apa yang dipahamin itu adalah, oh S3 ini ternyata makin bodoh kita. Kita makin tahu itu makin dalam. Kalau kita bilang ini satu garis kayak gitu, itu kita perlu 4 tahun untuk ngertinya. Sedangkan garis-garis yang lain ini panjang. Artinya sebetulnya kita nggak tahu apa-apa. Kecil gitu itu nggak. Pengetahuan yang ada itu cuma semprit-semprit aja gitu, nggak ada hebat-hebatnya. Nah itulah yang hasil dari S3. Lihat, oh ternyata segitu dalamnya ilmu Allah. Makin kita bisa ngerti bahwa Allah itu unlimited. Allah itu maha besar, nggak teranu lagi. Karena kita sendiri bisa tahu kan, oh segini saya perlu segini, oh bagaimana yang lain, geser aja dikit tambah nggak bisa apa-apa lagi. Artinya benerlah kita ini nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Semua yang kita terima ini ya titipannya sih ya, dari Allah aja. Kebetulan kita dapat dititipin. Nah, ini yang the last the list itu adalah waktu pencapaian menjadi profesor. Ini gara-garanya triggernya itu, ini juga Allah tunjukin bagaimana dia turut campurnya. Sebab dari tahun 2010 sampai 2023 sudah lektor kepala itu enggak keurus-urus yang namanya mau profesor ini. Akibat aturannya yang berubah-berubah. Dulu cuma boleh akreditasi, toto naik. Pas kita mengusul, dia naik setingkat. Dulu perlu cuma kuartil 4, pas kita mengusul, perlu kuartil 3, naik lagi. Lama-lama pusing, udahlah biarlah, nggak usah diurus. Nah, tahu-tahu adalah peraturan menteri yang baru ini, kita mewajibkan seluruh dosen untuk mengajukan angka kredit atau pengakuan angka kredit. Karena nggak punya pilihan, ya mestinya milih yang ini. Cuman ya sudah cukup-cukup aja lah isi. Nah, itulah tadi lagi kerja sampai malam di prodi magister teknik mesin, tiba-tiba ada kawan datang. Mampir, dia ini sehari-hari tinggalnya di Jakarta. Namanya Restu Junia. Dia tiba-tiba muncul. Kak, kata dia, kakak lah sudah ngusul belum untuk jadi profesor? Biarlah res, karena udah males mengurusnya. Jangan kak, ya seperti ngedorong terus. Ejo kelaka. Ini nih terakhir kita bisa ngusul profesor, kata dia. Besok ada rapat senat fakultas, kata dia. Malam ini ajukanlah. Akhirnya mikir kan,
Terus ada kawan Agung Mataram yang sama-sama lagi nongkrong di Prodi juga, tanya, jadi ajukan nggak ya, kata dia. Dia bilang gitu, dia panggilnya Kiai karena dia jauh lebih muda, panggilnya Kiai, ajuin nggak? Terus, nah, event ini agak ada kayak batinan juga, ngeri-ngeri event sama barang-barang yang mendadak-dadak nongol. Dia nggak pernah kita planning, nggak pernah tiba-tiba ada gitu. Kalau event misalnya lihat ada pengemis yang lewat hari-hari situ, nggak pula jadi masalah. Tapi kalau tiba-tiba ada datang pengemis lewat, yang nggak pernah tahu, nggak pernah kenal, agak ngeri-ngeri, berdetek. Jangan-jangan ini bukan pengemis yang saya lihat, gitu. Sama lah dengan Restu ini tadi. Saya bilang, kalau kau, Bung, yang ngomong sama aku hari-hari gitu, tidak perlu aku nak mikir-mikir. Tapi Restu ini, nah, dia ini tinggal di Jakarta. Nggak pernah-pernah, mestinya jam 4 sore dia ini sudah ada, udah pulang orang, udah bubar. Jam setengah 8 malam tiba-tiba dia mampir, dia ngomong ini. Kalau Allah minjem mulut dia, nyuruh aku ini maju. Ionian ya. Jadi sama, klik lah. Itulah sejarah ngeklik tombol untuk pengajuan jadi profesor. Asalnya enggak juga. Diklik, besoknya nama malam itulah diverifikasi dari prodi, besok nama masuk di rapat senat fakultas. Karena pagi-paginya belum siap, dekan sama itu nunggu, ditunda rapat senatnya sampai ke siangnya, memberi kesempatan kita untuk memperbaiki persyaratan. Alhamdulillah, singkat ceritanya, masuk nama untuk diusulkan ke universitas. Dan prosesnya itu begitu lancar. Biasa kawan-kawan ngurus profesor tuh makan, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. Dan untuk event ternyata cuma setahun lebih seminggu. Setahun, sebulan lebih seminggu. Begitu cepatnya, dan itu lagi yang dirasa, ya itu campur tangan. Campur tangan Allah. Kok tiba-tiba orang ini datang ngingetin. Orang tuh rapat senat tiba-tiba dirubah jadwal. Khususon untuk supaya bisa. Enggak masuk-masuk akal lah kejadian kayak gitu. Jadi semua tiba-tiba, ya kalau Allah mau, ya tinggal kun fayakun, benar-benar jadi macam itu aja. Nah, itu mudah-mudahan apa yang bisa dicapai ini itu bisa menjadi cambuk juga untuk yang lain. Yang penting kita jangan pernah lepas, jangan pernah lupa apapun yang kita terima itu yang terbaik yang Allah kasih. Dan pada saatnya begitu kita siap, Allah akan kasih, nggak usah susah. Yang penting kita usaha. Nah, ini bahan renungan kita sama-sama. Mungkin pernah lihat ada si Yusuf Eltas apa itu ya, yang dia orang tadinya pendeta masuk Islam. Kata-kata dia itu yang masih diingat sampai sekarang itu, ada dia bilang ada 5 words in English: surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Tapi hanya perlu satu kata dalam Arabik itu dia, Islam. Jadi kita sebagai orang Islam, kita harus betul-betul menyerahkan diri, tunduk, patuh secara ikhlas. Baru kita mencapai yang salam Islam. Ya, jadi Muslim. Dan basisnya juga jadi pengalaman hidup ini, kalau kita menginginkan sesuatu dan kita tidak melakukan yang namanya tahajud untuk itu, artinya kita belum benar-benar pengen. Kalau bahasa mudahnya itu hidup berdekeng Allah. Jadi kita minta benar sama Allah. Allah yang punya semua. Jadi apapun itu mintalah sama Allah. Turut aja kendali. Hilangin ego kita apa? Ya mudah-mudahan. Itu tadi sehebat ya, agak ya. Jadi jalannya itu memang seperti
dituntun dibukain, dituntun dibukain, dituntun dibukain. Apa yang kita mau jarang berhasil. Tapi yang kita, kalau begitu kita ngikutin aja, ada rasa kita itu, kita ikutin aja, malah jadi yang gitu. Ya, dan sebelum dulu sering kalau ngobrol-ngobrol sama almarhum ayah itu, Van, kata dia, fokus pada kualitas, fokus pada proses, bukan pada hasil, kata dia. Itu ingat betul. Jadi jangan kita ngejar quantity, kita nggak pikirin bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara kita mengeluarkannya. Dan lagi yang seingat sampai sekarang itu, kalau kamu punya duit, Van, ya, taruhlah 10 miliar di bank, kamu keluarin 10.000, kata dia, untuk beli gado-gado. Yang rezeki kamu itu yang 10.000, kata dia. Yang kamu keluarin di jalan Allah, bukan yang kita dapat. Jadi agak terbalik cara berpikir ayah. Jadi apa yang, dan pas dipelajar-pelajarin ternyata benar. Yang kita keluarin yang punya kita. Sampai dia bilang, ayah mau jual-jual aja semua ini, kata dia. Supaya bisa nemenin ayah nanti. Maksudnya dibawanya mati harta dia. Jual, nanti disumbang-sumbangin entah apa-apalah kemana-mana. Jadi dia bisa itu. Dan ya, itu juga yang dibuat jadi pikiran kita. Jadi sampai sekarang itu juga yang jadi pegangan, jadi fokus sama proses, jangan fokus sama hasil. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah sebetulnya rezeki kita yang nemenin kita waktu kita dihisab, bukan apa yang kita dapat. Terus kalau ibu, dia ya benar-benar ibu lah. Jadi prinsipnya lapang-lapang dada nak, hidup ini, kata dia. Lurus-luruskan niat, tagen ke Allah, saya memberikan ganjaran, jadi saya balas no puasa Lampung ya. Jadi itu jadi sangat membekas dan sungguh mewarnai kehidupan kita. Jadi selalu berhusnuzon, nggak boleh iri-iri sama, apalagi istilah kalau kata orang memang ngitung rezeki kawan, sial juga 2 kali. Rezeki itu dapat di dia, kita seri. Nah, jadi nggak ada yang bagusnya. Nah, kalau ini yang paling terakhir ini yang Ivan rasa pelajaran hidup yang didapat selama hidup di Jerman, bukan ilmu mesinnya sebetulnya. Kalau ilmu mesinnya sih bisa aja di mana-mana. Tapi kita harus dipaksa, istilahnya kalau kata orang Jerman tuh, jadi vertrieben under Grenze der Menschheit. Jadi kita itu terdesak sampai di batas kemampuannya manusia. Ya apa yang kita buat untuk ngadepin yang gitu, lakuin yang terbaik yang kita mampu, dan berikan yang terbaik yang kita punya. Setelah itu ya berserah dirilah terhadap apapun putusan Allah untuk kita. Jadi mungkin ini sharing yang bisa, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ya, kalau untuk sendiri sih ini cukup percaya betul lah bahwa Allah itu maha segala-galanya, dan kita itu benar-benar selalu lepas-lepas dari ada bala, mau ada apa, tiba-tiba aja. Dulu lagi kuliah, ada kawan namanya Gunawan, kawan baik, udah janjian mau pergi. Oke, motor waktu itu lagi di bengkel, dia jemput sampai ke Talang Semut itu. Sudah datang, tiba-tiba hati ini nggak enak. Bilang, Gun, nggak jadilah aku. Wah, ngoceh-ngoceh lah dia. Van, kalau ini aku lo payah-payah dari Pak Jo jemput awak sini. Ya minta maaf lah, nggak tahu hati aku udah lemah. Waktu itu dia pergi, dia kecelakaan. Jadi terhindar dari yang nggak perlu-perlu. Nah itu rasa kita terbimbing, rasa gitu, yang itu yang selalu diminta, mohon bimbingannya, lindungannya, supaya waktu kembalinya kita on the track seperti yang Allah inginkan. Itu aja mungkin yang bisa di-sharing. Jadi pencapaian profesor ini memang ada usaha kita, tapi jauh lagi yang tadi
semua seperti diatur dan teratur untuk jalan ini terbuka. Itu yang mungkin bisa disampaikan, Ara. Lebih kurang mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Alhamdulillah. Kak Ivan untuk sharingnya yang sangat menginspirasi ya. Ara tadi beberapa catatan, tadi Ara ketawa juga ya, Kak Ivan dapat merah dari 15 pelajaran. Lalu tahajud, kalau bisa nggak putus 40 hari ya kalau kita menginginkan sesuatu. Dan peran orang tua, keluarga, paman, ya semua sepupu kayak Bang Yuda dan teman yang tadi juga mendorong Kiai ya, itu ternyata penting juga gitu. Dan satu lagi tadi yang Kiai bilang, skenario langit itu ternyata lebih kuat dari rencana manusia gitu. Jadi memang Allah ya the best planner ya semuanya. Nah, di sini alhamdulillah nih ada Mami, Assalamualaikum Kiai Mufa. ada Kiai Baru Nova, kelihatan. ada Tante Yanti. Oh, Assalamualaikum Tante Tante. Yanti. Waalaikumsalam. Nggak kelihatan. Salam. Mami Lus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami ini ibunya kan Kiai samaan ya sama Kanjeng Tuan Tony ya. Iya, Dengan Tony ya. Nah, ini ada juga. iya, Fabian Tony. Sekelas. Iya, ini ada Mami dan juga adiknya ini apa Kanjeng Tuan. Ada Oh, Kiai Gun, assalamualaikum. assalamualaikum. Ada Kiai Gun juga, ada Daingyus. Daingyus, assalamualaikum. Kita buka sesi selanjutnya ya, sesi tanya jawab. Jadi silakan yang mau bertanya. Kayak paparan tesis jadi. IPA S3 ini. Ya, oke. Ya, coba aja. Ya, apa Mami ada pesan-pesan untuk ya Ivan? Mami Lus ingatkan kemarin cerita kalau Bunda tua ibu, kalau Ara kan panggil tua ibu, Gusma ini tuh atlet ya dulunya juga ya. Mami ingat semuanya. Mami sekarang umurnya 85, Kiai. Alhamdulillah sehat, Mami. Iya. Alhamdulillah 85 tahun, Mami. Wak Uun ada tanggapan atau Tante Yanti, silahkan. Ya, memang saya pikir sih apa ya, ini istimewa ya. Saya terima kasih Ivan Iya. Itunya sangat menggugah, dan ini barangkali yang diceritain ini bukan kemasannya, isinya semua ini. Jadi isi berserah diri pada Allah itu yang menjadi sangat inspiratif ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti itu. Jadi ternyata ya itu tadi barangkali isinya adalah dari engkau kembali kepada engkau, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Dan ini terima kasih banyak atas cerita ungkapannya ini yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Ya, itu saja deh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Wak. Ya, cuma satu lagi. Saya kira ada cerita yang hampir sama saya. Saya nggak sepintar Ivan barangkali ya, cuma bodohnya sih nggak kurang dari Ivan. Masa merah 11 Om. Bodohnya nggak kurang. Gimana caranya? Waktu saya masuk SMP, dapat pelajaran baru aljabar. Itu barangkali nggak ada orang yang dapat 3 pelajaran SMP aljabar itu. Saya dapat 3 itu. Jadi saya Ivan dapat 4 Om. Ilmu kursus 11-12 ini. 11-12. Aduh, beda-beda tipis itu. Ya kurang lebih ada persamaan sedikit lah ya, yang sama-sama anak bandel dulunya ya. Bodoh-bodohnya sama deh, pintarnya enggak kali pintar. Kalau Uwa udah drop out dari SD kayak Ivan. bukan rahasia. Tapi alhamdulillah kan ya, satu profesor, Uwa direktur rumah sakit ya, dulu bandel padahal kan. Berarti masih ada harapan buat kami ini. Tapi loh, Ra, maksudnya kalau alumni
rawa laut, engkal, borobudur mendut itu jarang. Biasanya orangnya kurang-kurang serius saja isinya. Jarang yang tukun-tukun, yang wah kutu buku malah jadi ajaib. Mungkin kan anak Justru gaul kali ya, Kia ya. Suka main. enggak salah didik juga, Ra. Dulu tuh di simpang di rawa laut itu, Ra, ya. Hmm? Ini ada Udin, bukan Udin, anu, Ra. Udin kakaknya Mance, Oh. almarhum. Hmm. Ada Palah di simpang bawah itu, segitiga kayak gitu. Jadi kayak kan nongol nih di ini. Tahu ajarannya apa? Lu berani nggak, Van? Lempar orang itu pakai batu. Ush, aku bilang apa masalahnya, Om? Orang itu kan gak ada salah. Ah, lu takut bilang aja. Nah, dulu tuh kita nih kalau dibilangin takut kayak PL gitu, nafsu langsung. Wah, untuk membuktikan berani tadi, ya kayak ambil batu ya lempar aja, itu nggak ada urusan. Lewat simpang jebret, mau dia mau marah. Ada, kita tahu aja ada Om Yil, Om Nong Yang ini duduk di tidak boleh pilar-pilar diikuti dulu ya. itu. Apalagi untuk generasi Jadi selanjutnya jangan diikutin. kacau itu, ajaran. Kacau, bandel banget ya. Kalau ada yang mau tanya nih, silakan Daeng Yus atau Kegun atau Tante Yanti. Kayak Ivan ini boleh ini apa sharingnya kita ini tutup jadi kelihatan wajahnya semua ya. Oh, boleh. Iya. Ya. Bentar terus. Skip ya. Ya. Jadi masuk semua wajah. Ya, kelihatan lagi deh. Oh ya, Ara. Ya. Ara. Yus, silahkan. Ya, saya Daing ini apa? Kalau dengan Ipan mungkin Daing lebih tua ya, karena Ya, Ipan kan ini apa sekelas sama Pak Wiantoni. Kanjeng Tuan Tony. Ya. Ya, jadi Daing lebih tua lah. Iya, Daeng. Dikit ya, Daeng. Ini apa Daing mau ngasih tahu? Anak Daing sama mantu Daing juga ini alma maternya Unsri loh. Oh, jurusan Cuman apa ya? ini anak Daing sama mantunya kedokteran. Oh, di kedokteran. Iya. Daing semua anaknya di kedokteran ya, Daing ya? Semua ya? Iya, tiga-tiganya dokter semua memang. Wis. Nah, sekarang yang ini apa anak Daing lagi ini ngambil apa subspesialis di UI. Ngambil ini apa bedah vaskuler. Apa itu? Waun boleh dijelaskan? Kalau mantu Daing PNS juga di Bandar Lampung sini. Alhamdulillah. Ya. Kalau Waun lulusan UI tuh, kedokteran tuh Daing. Oh ya. Oh iya. Udah tua. Ya, sekarang anak Daing masih nerusin di ini di apa bedah vaskuler di UI. Alhamdulillah. Ya. Ingat tuh kalau vaskuler tuh penyakit apa tuh? bedah pembuluh darah. Iya, itu bukan neurologi ya? Bukan, tadinya bedah umum terus ngambil bedah pembuluh darah. Oh iya. Alhamdulillah nambah banyak saudara saya dokter ya. Iya, kebetulan memang ini apa istri dia memang orang Palembang juga, jadi besan Daing dari Palembang. Mantu Palembang. Wong kita galo kata Ki. Iya. Jadi itulah. Mudah-mudahan kalau misalnya pas Daing ke Palembang kita bisa ketemu ya. Insya Allah ada ini kontak-kontakan aja Daing. Kayak gini makin tahu kan mana yang sudah ada. Iya. Insya Allah. Makasih Pan ya. Ya, makasih Daing. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau ada yang mau bertanya boleh, atau kalau enggak Ara pengen nih ya, Ara pengen tahu. Dari tadi kan Bang Yuda disinggung-singgung terus nih sama Ki Ivan. Bang Yuda, menurut Bang Yuda, Ki Ivan tuh gimana sih orangnya untuk dalam kuliah? Jangan sebutkan rahasia, Bang. Kan, Bang Yuda, nanti adik-adik nih coba ya, coba dibongkar dulu. Inspirasi untuk dari Ki Ivan buat adik-adik juga, atau Yori, ya, Martin Erik, atau Candy. Tapi Bang Yuda dulu deh. Bang Yuda masih ada nggak? Iya.
Mana wajahnya? Bentar ya. Bang Yuda nih alhamdulillah ternyata ya. Kalau nggak tersesat kayak Ivan nih kalau nggak ada Bang Yuda nih. Ya, Ivan ini memang apa ya, dulu permainan dari kecil tadi ya kan dibilangin ya. Yang lempar-lempar batu itu. Ya, jadi memang kartunya sama-sama tahu lah, kita berdua nih sama-sama tahu lah. Bongkaran lah kita ya. Sama bus kota jangan saling mendahului, Bang. Tapi yang Berantakan memang di numpang ntar. itu dulu waktu kita masuk itu dari luar Palembang tuh kalau nggak salah, jadi itu kan berdasarkan ranking kalau nggak salah, Van ya. Iya. Ivan ini ranking ke-3 apa kedua dulu. Ivan kedua, Bang Yuda ke-3 kalau nggak salah ya, di bawahnya 1 lah ininya. Nah waktu kuliah juga ya, tapi yang jelas yang Bang Yuda lihat nih agak ilmu ketuhanannya semakin kuat nih kayaknya si Ivan ya. Jadi dulu kita Tobat, dulu tobat ya, Bang. waktu kuliah dulu itu sering sampai malam kita dulu bicara tentang ketuhanan kayaknya dulu tuh. Sampai ada yang datang Bang Mai kalau matung lainnya. Ya, jadi kita sekarang saya lihat nih gurunya perlu ditanya nih kalau sekarang. Dulu kita sering tanya gurunya siapa nih sekarang. Langsung Yusuf tes tadi kayaknya. STMJ status Majolas. Jadi ya kalau dari ilmu ya memang ya dulu kita SKS pertama seingat saya nih. Dari perubahan dari waktu itu perubahan dari tingkat menjadi SKS. Nah, waktu SKS itu kaget-kaget mungkin kakak tingkat kita dulu karena kita bisa ngambil ke atas tuh dulu. Jadi waktu ngambil ke atas, mesin itu tahun 77 baru adanya, kita masuk tahun 83. Nah, itu yang tahun 77 yang kakak kenal-kenal atau kuliah sama-sama dan kita dulu tuh. Ada pelajaran-pelajaran tertentu yang memang yang ikut ujian tuh sampai 200 orang ya lulus 1, 2 gitu ini kan kayak gitu. Nah, jadi yang angkatan kita tahun 83 ini ya memang jadi angkatan yang perubahan lah dari tingkat ke SKS. Nah, ini yang rombongan kita ini ada yang lulus tahun 77 tuh banyak yang belum lulus, baru 1 kalau nggak salah dulu lulus. Rombongan kita udah masuk ikut ujian lah di tahun 89 awal kalau nggak salah ya, Van ya. Iya. Ininya. Nah ini dulu ada berapa puluh orang ikut kuliah karena belum ada doktor, dulu belum ada guru besar, itu masih manggil dari ITB jadinya. Yang ngetes dari ITB. Itu dari berapa puluh orang tuh yang lulus cuman 12 kalau nggak salah apa dulu berapa itu. Dan yang langsung ya. Pas kita itu 33 pesertanya. Yang lulus 11. Jadi 22 itu tunggang langgang lah. Ini yang langsung lulus itu cuman yang lulus langsung cuman 3. Dulu dibilangnya yang lulus S1, Ra. Kalau dia ngulang sekali lagi dia S2. Kalau dia ngulang sekali lagi dia S3 gitu. Jadi yang S1 itu dulu Bang Yuda, Billy, sama Keivan. Jadi kita bertiga ya, Bang ya. Nggak malu-maluin ya. Nggak malu-maluin dulu bumi lah ya. Alhamdulillah lah. Memang yang langsung diarahkan untuk jadi dosen si Ivan ini memang. Kalau nggak salah diarahkan untuk menjadi dosen oleh Pak Jamilus. Pak Jamilus dan dari orang ITB itu kalau nggak salah di sini disarankan untuk jadi dosen lah ininya. Tapi nggak mau. Nah, takut miskin. Ini takut miskin. Bis yang pulang dari Prancis naik Vespa jelek. Sebagai keluarga dosen, saya memang bilang memang miskin kok jadi dosen kayak Ivan. Tapi hatinya seneng, itu aja. Iya, alhamdulillah.
Alhamdulillah ya Kiai. Ya itu aja sih ininya ya kira-kira. Tapi memang jadi yang memang cocok lah kalau jadi dosen karena memang dari awal begitu lulus diarahkan untuk jadi dosen gitu loh. Ya bersyukurlah kita punya Profesor Amri Fansaladin Mufroni ini. Alhamdulillah kayaknya di keluarga dulu bumi kita kan ada Om Diding ya, dulu profesor dari Pagar Alam. Di Bangsawan juga ada Abang Rizky, profesor di Unpad. Nah, ulangan nih baru pecah telur nih ya kayak Ivan ini. Alhamdulillah. Kalau nggak nama ulangannya harus diganti. Udahlah ulangan terus, nggak ada profesor kan gimana gitu. Jadi. Kalau ulangan terus namanya hair terus kita jadinya. Ini kalau sekarang namanya. Alhamdulillah pecah telur. Nah sekarang adik-adik nih ya, apa sih yang inspirasi dari Kiai tertua nih? Kayak Ivan kan anak tertua kan. Dan punya adik juga 4 laki semua ya. Mungkin dari Atu Candy lah, Atu Candy dulu, baru Atu Yori. Duluan Atu Yori apa Atu Candy sih? Atu Yori. Tunggu dong. Aduh silsilahnya. B. Kita abjad. A. Iya. A, B, C, D, E. Boyke, Iya betul. Berarti iya, Atu Yori. Silakan Atu. Buka-buka dikit lah. Ya, makasih Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om, aduh, apa kabar Om? Sehat. Sehat ya Om. Daeng Yus, Kiai Gun. Kiai Gun ini senior saya di Unila nih. Itu ada Rashid, cucu saya. Iya, penerima ya. Iya, kesan-kesan saya sama Kiai Ivan itu, saya itu memang dari kecil dididik sama ayah ibu harus patuh gitu. Dan waktu saya nggak ngerti sih saya ngelawan. Saya mungkin di antara berlima yang paling sering berantem ya kami berdua karena saya juga kan orangnya berontak gitu ya. Tapi pada saat saya mengerti kenapa harus patuh gitu ya, tujuan ayah itu adalah supaya yang adik-adik ikut gitu. Jadi tugas saya itu patuh sama yang tua, sayang sama yang muda, dan tidak perlu berharap yang muda itu menghormati saya sebagaimana adik-adik saya menghormati Kiai Ivan. Dan setelah saya mengerti filosofi itu, saya justru menempatkan diri sebagai second man-nya Kiai Ivan. Nah, saya yang paling lama sama ayah ibu, karena saya nggak ngerantau-ngerantau, gitu ya. Saya malah jadi muridnya almarhum Profesor Om Diding ya, Om favorit saya ya. Mau cerita sama Om Diding, mau cerita di sini ya Nara ya. Om Diding itu luar biasa gitu ya. Jadi saya selalu menempatkan diri saya sebagai second man-nya Kiai Ivan. Dan saya tahu persis bagaimana sakit kepalanya ayah sama ibu kalau sudah mulai mau ngirim uang ke Jerman. Karena Keivan sama adik Candy juga nggak tiap bulan dikirim. Ya. Ya, dikirim kalau sudah mau memperpanjang kontrakan apartemen doang. Sisanya ya ayah ibu nggak ada uang. Karena ibu hakim, ayah juga nggak punya apotik gitu. Jadi ayah itu ngandelin PNS-nya. Jadi saya tahu persis huru-haranya di Lampung. Nah, justru saya bertekad gimana caranya saya harus meringankan beban ayah ibu. Makanya saya nggak ada apa namanya apa kata Kiai tadi nggak boleh gerda-gerdi enggak gitu. Kakak kirim ke Jerman, adik kirim ke Jerman. Terus saya di Lampung gitu ya. Saya tetap jagain ayah ibu dan jagain adik Eka yang bungsu karena kami berdua gitu ya di Lampung. Dan yang saya lihat dari Kiai Ivan setelah masa huru hara ya kita namanya laki-laki ya udah pasti udah banyak gebleknya lah zaman sebelum dewasa. Setelah beliau dewasa Kiai Ivan tuh nggak pernah ngelawan ayah ibu. Kalau saya sekali-sekali pernah gitu ya, agak bandel memang edisinya beda. Jadi itu yang sekali apa banyak kali?
Dulu banyak banget Om. Kalau di depan Jangan kita terlalu polos, Om. Tempo-tempo bandel gitu. Tapi yang saya lihat ke Ivan nggak pernah gitu ya. Itu lebihnya beliau dari saya gitu. Kalau saya sih kadang-kadang mana sih ke Ivan tuh saya lihat tuh nggak pernah gitu. Jadi dan akhirnya kami berdua jadi kawan ngobrol. Jadi sampai subuh, sampai apa gitu. Dan kemanapun ke Ivan, kalau saya ada uang, saya coba datengin gitu. Jadi kayak waktu itu ke Malaysia ya kayaknya datengin gitu ya. Saya bawa anak-anak saya gitu, keluarga saya, supaya lihat gitu. Ini loh ayah ho lagi sekolah gitu. Tapi ya kadang-kadang ya minta maaf juga ya, kadang-kadang ini kadang suka jahil juga. Ratu bilang ke Ivan ini suka ledekin, lu kok nggak pinter-pinter sih, sekolah melulu, gua sekali aja dapat duit kok, saya bilang kan kayak gitu ya. Saya nggak tahu tuh. Saya bilang gua sekolah sekali aja udah dapat duit kok, lu sampai sekolah berkali-kali gitu ya. Ke Ivan ini luar biasa ya, mulai dari anak pertama sampai anak keempat itu kuliah terus gitu ya. Waduh, saya sih nggak kebayang gitu tantangan yang dihadapi, tapi kita masing-masing punya tantangan lah. Yang jelas Dwi bertekad, alhamdulillah juga Allah kasih waktu itu ayah pensiun di bulan yang sama, Dwi terima gaji pertama dan Dwi langsung kirim surat ke Lampung, pokoknya ayah ibu jangan kirim uang lagi. Artinya ya itulah cara kami diajar ayah ibu. Kalau nggak bisa nolong minimal jangan bikin repot, itu kalimat ayah. Jadi ya udah belum bisa bantu ngongkosin sekolah, ya minimal gua nggak minta uang saku lagi. Itu yang aku bisa bantu. Sisanya ya ada tuh kalimat ibu tuh bantu membantu apa tolong menolong umpama jari, bantu membantu setiap hari. Ibu tuh selalu ingat itu. Kalau nggak ingat itu mah umpama jari. umpama jari, karena jari nggak pernah kerja sendiri, kata itu. Jari tangan kita selalu lima-limanya itu pasti kerja untuk melakukan sesuatu, kata ibu. Itu yang saya ingat. Jadi Pas lagi ya anak udah. ya. Hah? Pas anak juga 5 Pas ya. anaknya 5 laki-laki ya. Itu mungkin arah jadi yang saya inspiring dari Keivan pada saat beliau udah dewasa. Nggak pernah tuh. Kan kata di Al-Quran, aja nggak boleh. Nah itu Keivan yang saya lihat begitu. Makanya saya juga ampun-ampun dah. Pernah sekali dua kali lah sama ya ibu. Tapi ya minta ampun. Minta ampun lah. Ya kayak gue Anak di nomor kita 2 juga. katanya emang begitu sih tuh. Memang jatahnya bagian bodyguard katanya lah. Jadi ya memang keduniaannya juga harus agak banyak-banyak dikit gitu. Ini itu kali ya. Makasih Ara, Om semua. Tante Us, apa kabar? Assalamualaikum. Makasih Ra. Ya, makasih banyak Atui. Mungkin sebelum ke Atu Candy, Ara pengen Mami nih. Mami boleh sharing nggak apa yang Mami ingat dulu sama Bunda Gus? Mami tahu kan Ke Ivan nih anaknya Wah Ibu Gus Mami ya. Mami inget ya, Ma? Iya ya. Ya. Mami boleh cerita sedikit. Cerita apa ya? Masa-masa dulu. Mami seumur ya sama tua Ibu Gus atau siapa yang lebih tua ya? Selisih 3 bulan. Selisih 3 bulan. Sama Gus Maini. Gus Maini. Saya ini seumuran sama ini. Sama apa? Adanya Gus Maini? Herjun seumuran. 37 dia. Saya 37 cuma kecil 2 bulan. Nah Herjun dulu yang sering main ke rumah. Di mana Herjun sekarang? Sudah meninggal. Pulang, Mami. Iya. Masya Allah. Herjun. Jadi keluargaan anak-anaknya Aturum lah, semua sudah Iya. Ya. Saya manggil Ibu Ratu Rum. Tua Ratu Dan. Yang Daniar. Dan itu Daniar ya, Mami? Iya. Iya ya, berarti yang di Palembang ya. Kalau sama Gus Nani Atu Gus saya manggil. Oh. Iya. Dia tuh dulu juara atlet. Iya ya. Ini Atu Gus Nani itu. Juara atlet di seluruh Lampung. Nurun nggak sih ke anak-anaknya, ke Ivan atau Yori atau Candy semua batin Erik nurun? Eka.
Oh, Eka yang dia yang bisa ikut, misalnya kalau kita ini kelas-kelas tarkam nggak main tenis, main apa rame, tapi ya nggak. Kalau Eka tuh sampai ikut pon, main Iya softball betul, ikut pon dia. kayak gitu. Juara dari Lampung, dari Bandar Lampung. Atau Yori juga atlet golf lah ya. Ikut pon dia memang. Antar kampung, antar kantor. Mami Herjun udah nggak ada. Mami ikut juga Ya? atletik gitu, Mami ikut juga olahraga. Oh enggak, kami lagi sekolahan. Dia saya SGA sekolah guru SGA, dia SMA dia. Cuman dia lebih tua dari saya. Pokoknya juara umum dia di PON dia. Ya. Orangnya cantik. Cantik ya Bunda ya. Kayak kita cantik orangnya. Memuji keluarga sendiri gitu. Ya, orangnya cantik benar. Atau Gus itu. Nah kan kebetulan ya Bunda Gus juga sarjana, 7 sarjana perempuan pertama nih. Iya. Terus juga saya manggil Dinda, saya manggil Setiana itu. Oh iya. Sama Setiana tuh manggil Kanjeng. Mami Dinda. Iya, makasih ya Mami. Oh iya, Gusna ini. Ada nggak ngerasa, Kiai Ivan ada nggak sih ngerasa kan kebetulan nih dari Demang Tuyu Ulangan kan buka sekolah, habis itu yang guru kan atau Sesun Rumlah ya, yang meneruskan gitu di bidang pendidikan. Terus Bunda Gus juga sarjana, 7 sarjana perempuan pertama di Lampung. Itu ternyata yang pecah telur di Ulangan pun jadi profesor tuh kan dari jalur itu gitu loh. Kiai Ivan gitu kan. Apa memang benar yang kata orang pendidikan untuk perempuan itu berguna itu bergenerasi gitu. Iya. Ivan gimana? Oh, kalau dia yang kayak rasa ada omongan ayah, tapi dia itu sambil main-main. Dia bilang tugas kalian berlima nak, cari induknya yang beres. Sebab jadi maksudnya cari istri itu sebab warna keluarga kalian itu akan diwarnai oleh istri kalian. Jadi khasnya di situ. Sebab anak-anak itu akan lengket sama ibunya. Jadi kalau sama makanya kalau kita ini ya kurang lebih mirip-mirip. Walaupun misalnya jalurnya 5 berada, carilah katanya. Ya, ya itu sering diomong-omongnya sama ayam jago, nggak cocok juga kalau diomongin di sini. Apa ya ini ya? Kalau dia kan hobi apa dulu tuh. Ya ini sampai berguru sama Cina yang jago ngurusin ayam. Gimana ngelatih ayam jago suruh berenang, pokoknya ngalahin apa gitu. Ada siapa dulu tuh. Siapa namanya yang di belakang tuh? Edwin. Edwin. Iya, mau. Nah, itu rumahnya rumah Mova tuh sekarang. Guru tuh. Sampai berguru beneran 6 bulan. Untung dapat sertifikat. Ngurus ayam jago supaya jago berantem. Gimana ngasih menunya, nyetel taji. Pokoknya repot. Ayah tuh bilang, yang nurunin perangai berani apa segala macam itu dari ibunya. Terus struktur. Jadi mesti cari ayam indukan yang beringas, kata dia, emaknya. Tapi dia nggak bisa ngerem, jadi kurang bagus dia ngurus anaknya. Jadi telurnya itu di situ dititipin sama yang pinter ngurus anak, kata dia. Karena dia yang pinter ngurus anak nih, bertelur 14-nya netes. Nah kalau yang jenis yang ganas-ganas ini tadi bertelur 14 paling 7-5 yang netes, karena dia nggak sabaran kayaknya ya. Jadi ya ketawa-ketawa aja sih mikirnya. Jadi baiknya itu nyari induk tadi itu istri itu yang tipe mana Kiai? Yang ganas apa yang bisa ngurus anak? Ya sesuai yang kita pengen aja lah. Kan dibilang juga ada kan dibilang ini ya, nabi-nabi itu tergantung ibunya. Jadi kayak Nabi Lut, ibunya yang nggak anu. Tapi kalau dia walaupun Fir'aun, ibunya bagus anaknya. Kayak gitu.
Ada lagi, apalagi yang ibu-ibu nabinya itu bagus. Jadi perangainya bagus, anaknya ikut bagus. Even yang kacau gitu. Tapi kalau misalnya kayak Nabi Lut, bagus nabinya. Istrinya ngaco juga anaknya. Jadi penting ternyata ya peran segitunya gitu loh. Peran ibu itu sentral. Sampai kan ada yang bilangin bagus kaumnya itu, kalau gak bagus perempuannya, bagus kaum itu. Adalah segitu-gitunya sih. Itu sebatas pengetahuannya di situ lah. Nggak pula banyak paham. kan Itu sama-sama juga. Kiai. Iya, alhamdulillah. Nah, tuh Candy nih gilirannya. Tuh Candy. Tuh Candy lagi sibuk nih ya, pencalonan legislatif. Tuh Candy. Iya. Saya lagi kumpul sama teman ya, izin dulu. Maaf. Oh iya, iya. Assalamualaikum. Iya, nggak apa tuh. Nah, kalau gitu kalau ada yang mau lagi komen atau bertanya, atau kalau enggak kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu berdoa bersama dipimpin oleh uak kita, kesayangan, yang paling tercinta, Wak Uun. Ya, Wak. Berdoa. Iya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada nggak? Ada yang mau nanya lagi nggak? Ya, Mova? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ya Egun, Deng Yus, Mami. Suara lu nggak kedengeran loh. Hilang suara Kiai Mova. Sekarang nggak sekarang? Mami, Ya, Kiai Mova sekarang ini anaknya Wak Kamrullah. Mami inget nggak sama Wak Kamrullah Karokoboka? Kamarullah. 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 Panggilnya itu Wak Ewok. Jadi aku Ingat sama Wak. tahu. Ingat ya, Mami ya? Iya, ingat. Tukam. Iya. Wak Ewok, iya. Itu Kiai Mova suaranya hilang. Iya, suaranya. Ya. Nah, bisa. Ini siapa? Kiai Ivan Ini Gunya. kuliah di Jerman kan sempat bareng-bareng tuh. Ada yang apa? Jadi kesan di Kiai Mova waktu itu, Ra. Jadi Kiai ini orangnya sangat sistematis. Belajar itu lompat-lompat. Sebelum apa namanya baca buku, beliau mesti lihat dulu siapa yang nulis, latar belakangnya apa, kemudian daftar isinya ada. Jadi baru dibaca. Jadi kadang-kadang beliau tuh lihat dulu resumenya apa, buku ini tentang apa gitu. Nah baru Kiai itu baca tuh. Jadi sangat sistematis dan itu yang Kiai pelajari dari Kiai. Dan kebetulan memang di Jerman juga begitu cara belajarnya gitu, sistematis. Tapi Kiai itu lebih lama Kiai Mova di Jerman daripada Kiai Ivan. Tapi waktu Kiai Ivan datang ke Jerman itu, Kiai itu sudah bawa sistem itu. Dan itu dengan cara belajarnya orang-orang Jerman. Makanya lama. Kiai itu kalau belajar lama Kiai Ivan itu. Nggak bisa cepat. Karena dia harus satu persatu. Harus dari dasar dulu. Dilihat dulu latar belakangnya. Tujuannya kemana baru dipelajarin. Nah itulah yang satu yang menonjol yang Kiai dapat selama sama-sama Kiai Ivan waktu di Jerman. Mudah-mudahan mungkin itu juga yang diterapkan Kiai sekarang ini kalau ngajar mahasiswa-mahasiswanya di Unsri. Ya. Sistematis ya. Ada nggak pernah baca siapa penulisnya, udah itu nggak impress, nggak jadi baca bukunya deh. Juga karena Kiai itu kadang-kadang yang Kiai lihat sering beli buku banyak, tapi ada yang nggak dibaca akhirnya sama Kiai. Dibiarin aja jadi penghias rak buku, tapi nggak dibaca itu sama Kiai. Gitu loh.
Salam dari Mova ya. Terima kasih Kemova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kemova juga lagi sibuk ini ya, nyalek ya, dari Dapil Lampung Selatan ya. Ya. Iya. Mohon doanya. Amin. Amin. Semuanya dapat semua yang terbaik. Kalau ini kita lanjut ke sesi berikutnya ya, Wak. Berdoa bersama ya. Mungkin ini juga udah. Sudah mau 2 jam ya? Nggak kerasa ya? Silakan, Wak. Ya. Kita berdoa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk kita berdoa bersama untuk meminta kesejahteraan kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang diberikan selama ini kepada kita. Amin. Kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, segala puja, segala puji hanya bagimu ya Allah, yang telah melimpahi kami dengan begitu banyak nikmat ya Allah, terutama nikmat iman, nikmat takwa, nikmat tawakal kepadamu ya Allah, nikmat yang sungguh tidak terhingga ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni kami ya Allah, kalau kami tidak mampu memuja dan memujimu seperti seharusnya Engkau dipuja dan dipuji. Ampuni kami ya Allah. Allahumma ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah, begitu banyak kesalahan yang telah kami buat. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah, karena sesungguhnya lah Engkau Maha Pengampun. Allahumma ya Allah, ampuni kami juga ya Allah, karena begitu banyak karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami kami lalai untuk mensyukurinya ya Allah. Bahkan Allah, kadang kami menggunakan nikmat karunia yang Engkau berikan untuk menzalimi dari diri kami sendiri. Ampuni kami ya Allah. Allahumma ya Allah, salam dan salawat semoga Engkau curahkan pada junjungan kami, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para nabi, para rasul, para sahabat, para keluarga, kaum muslimin dan muslimat sampai akhir zaman. Allahumma ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Kesalahan kami yang kecil, kesalahan kami yang besar, kesalahan kami yang baru, kesalahan kami yang lama, kesalahan yang kami sengaja, kesalahan yang tidak kami sengaja ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon ampunan-Mu ya Allah pada seluruh keluarga dulu bumi ya Allah. Semoga Engkau ampuni segala kesalahan mereka, menerima segala amal ibadah mereka, melapang kubur mereka, dan memberi mereka tempat sebaiknya di sisi-Mu ya Allah. Kami mohon khusus ya Allah untuk kakanda kami, Atu Ridwan dan Atu Gus. Ampuni kesalahan mereka ya Allah.
Ampuni kesalahan mereka ya Allah. Terimalah segala amal ibadahnya ya Allah. Lapangkan kehidupannya di alam kubur. Berilah mereka tempat sebaik-baiknya di sisimu. Allahumma ya Allah. Beri juga kemampuan kepada seluruh anak keturunannya ya Allah. Untuk terus memperbaiki diri. Untuk terus konsisten mendoakan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah. Kami bersyukur bersama ya Allah atas karunia-Mu untuk pengukuhan nakanda kami Ivan menjadi profesor ya Allah. Mudah-mudahan karunia ini bisa digunakan oleh Ivan ya Allah untuk terus menjadikannya ibadah kepadamu ya Allah. Menjadikannya memperbaiki kualitas ibadahnya kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Agar nikmat yang Kau berikan ini kami benar-benar syukuri sebagai nikmat dari-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha pembolak-balik hati. Lindungi kami ya Allah, lindungi kami. Jangan biarkan riya, ujub, sum'ah, dan berbagai rasa sombong ya Allah menyelip ke dalam hati kami, ke dalam jiwa kami ya Allah. Lindungi hati kami, lindungi pikiran kami, lindungi jiwa kami dari rasa sombong ini ya Allah. Allahumma ya Allah, untuk seluruh sanak famili kami yang sedang sakit ya Allah, mohon Engkau mengangkat sakitnya ini dengan secepatnya ya Allah, dan kembali ke aktif seperti semula ya Allah. Allahumma ya Allah, hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Tolong tanamkan dalam diri kami ya Allah, bahwa sesungguhnya kami dan seluruh ada di muka bumi ini berasal dari Engkau dan akan kembali kepada-Mu ya Allah. Tanamkan dalam diri kami ya Allah, bahwa sesungguhnya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kami kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya dua ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Terima kasih banyak-banyak Wak untuk doanya ya Wak, untuk memimpin doa untuk kita semua. Semoga semua doa-doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Kita tiba pada akhir acara hari ini. Untuk penutupan, mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Ivan untuk sharingnya. Terima kasih banyak Wak Uun. Terima kasih banyak semua kakak-kakak yang udah sharing ya tadi. Ya, terima kasih sama-sama. Kalau ada yang mungkin ingin diobrolkan, silahkan. Ada yang ingin sudah beristirahat juga silahkan. Ara mau nanya Kiai Luki sebenarnya. Kiai Luki gimana kabarnya Kiai? Kiai masih mute. Coret terus ini. Apa? Gunadi. Baik. Alhamdulillah. Masih terapi Kiai? Masih. Terapi terus ya Kiai?
Semangat Kiai, semangat Kiai. Ya. Iya, kayaknya Sip. ternyata penyakit Semangat. ini memang harus sabar ya, Wak ya. Semangat Iya. Kiai. Sabar. Ai juga baru selesai operasi kedua, Kiai Luki. Semoga semua kita sehat ya. Habis ini juga mungkin terapi untuk pulih, harus sabar-sabar. Iya. Alhamdulillah udah lebih baik juga ya. Iya. Hati Kiai, semangat Kiai. Ternyata belakangan ini ya Kiai Luki kan kena stroke. Habis itu anaknya Wak Rodi, Denny juga kena stroke. Bulan di RSPAD. Dia ikut terapi TMS namanya. Yang pakai apa? Pakai listrik ya di kepala itu supaya bisa jalan lagi. Tadinya awalnya sampai nggak bisa jalan juga ya. Jadi di RSPAD alhamdulillah Denny. Lauk apa? Lalu AI. Mungkin kita di keluarga mungkin itu ya. Gimana nih Wak sebagai dokter? Makan ini mangan Bangnya. Udah mangan ini ya Wak ya kita ini Wak. Ya mau diapain lagi udah. Itu Iya. susah sih makan itu susah. Gimana caranya? Grup dulu Bumi musim mau mengan Bangnya terus ya, Un ya. Ya kan? Rasan mengandung. Mes taboh tuh rasanya Om. Tanti nih ketua SC, kumpul-kumpul. Tanti apa kabar? Tanti belum dari tadi nggak kelihatan wajahnya. Tanti, kangen loh sama Tante. Mungkin rapat ya. Lagi rapat ya. Gimana kabar? Terakhir lo kita ngacak-ngacak rumah Tante Yanti kemarin itu pas pulang. Ngomong-ngomong, Ivan nih umur berapa sekarang, Van? Umur 59, Om. 64, kayak kelahiran 64 lahirnya. Tahun berapa? 64. 59. Iya. Kalau saya baru 36, kenapa dia? Astagfirullahaladzim. Itu moneh lah. Pak umur 27 kata orang Lampung. Kata orang Lampung itu life begin at 40. Saya 86. Ya. Tuh, mami aja 58 ya sama sama Ki Ivan ya Mia. 86. 86 mami. Berarti 86 mami. Mami 86. paling tua dulu. 86. Kayaknya 86, iya. Tante lu Lahiran tahun 86. 37. Iya, betul. Berarti mami paling tua dulu bumi ini. Ya Mia? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Tante lu sehat terus ya Tante ya. Ya, amin, amin. Tante. Barangkali di dalam grup dulu bumi ini saya paling tua ya. Iya. Iya. Paling cantik mami. Paling gagah. Paling cantik Tante. Paling tua tapi masih mau ikutan. Alhamdulillah. Bagus tuh. Orang Tante main WA aja masih lincah kok. Sakti banget. Anaknya 12, cucunya 30. Buyutnya 10. Masya Allah. Cucunya 33. Masya Allah. Dari keluarga dulu bumi paling jadi ini ya, juara 1 ya keluarga itu. Iya, cucung 30. Iya, semuanya yang ngisi 74. silsilah ini, yang ngisi silsilah ini keriting tangan. Buyutnya sudah 10. Jadi mami, cucunya mami, anaknya Kanjeng Tuan Tony, itu menikah dengan anaknya Tante Mega Rifai Ulangan. Iya. Jadi nyambung lagi dari bangsawan ke Ulangan. Jadi kita ini bolak-balik. Bolak-balik ya. Iya. Jadi bisa semakin dekat ya. Iya, betul Kak. Iya. Ra, kapan-kapan ada Rizky dong minta itu, Ra. Abang Rizky katanya lo hari ini, tapi nggak bisa. Minta dia sharing dong, Ra. Ya, nanti Ara minta. Apa ya enaknya farmasi? Kan dia farmasi tuh. Apa tuh yang enak temanya? Ya kan kita mau tahu juga, ini kan Keivan kan versi itu tuh. Versi istilahnya panjang gitu kan. Pengen tahu nih yang versi ngebut kayak apa si Rizky ya kan? Ya kan?
Kita Ya, nggak tahu kan. Abang Rizky itu sempat jadi profesor termuda apa di Unpad apa gimana gitu ya? Iya, tapi alhamdulillah intinya kan dua-duanya istiqomah di bidangnya kan gitu ya kan. Kita mau lihat kan. Lulusan lapangan tenis Kanwil Kesehatan kan tuh? Dua-duanya lulusan Kanwil Kesehatan Lampung. Iya, karena ayah sama Om Rafki itu satu bagian. Ayah kabitnya, Om Rafki kepala seksinya. Berarti sakti tuh apa lapangan tenis tuh. Jadi Lapangan profesor. tenis kesehatan itu sakti. Rafki itu kakaknya udah mas. Sama lapangan enggal rawa laut itu sakti-sakti itu isinya. Kedaton. Kan aslinya kedaton semua kita, ya kan? Iya. Orang kedaton sakti-sakti. Kedaton. Alhamdulillah. Ya, kedaton. Cakap mobil Toyot. Iya, turun di jembatan penengah. Nanti Nah, kan Ara coba gitu. ya, Ara coba minta. Ya. Karena Bang Rizky itu agak pemalu sih, tapi nanti Ara coba. Emang dulu diam aja tuh anak. Iya pendiam dia ya memang ya. Mami kenal kan Abang Rizky, anaknya Om Rafki? Oh iya. Iya lah, orang satu grup gimana ya pasti kenal ya. Satu grup kira. Rafki Abdullah kan tuh, tahu dong tuh, ada tante itu. Iya. Iya, baik Om Rafki tante. Haji Abdullah itu anaknya bangsawan yang paling tua. Iya. Oh, Haji Abdullah bapaknya Mami maksudnya. Iya, bapak saya. Iya. Tanya sama orang. Kalau Om Rafki Abdullah anak dari Nyai, aduh kok lupa sih namanya Mami. Siti Rahma. Nyai Siti Rahma. Siti Rahma. Siapa? Adeknya. Sainah, Nyai siapa sih? Nyai Sainah. Siapa? Siapa? Kan Kutuyo bangsawan 6 anaknya kan. Sumaratu, Abdullah Sumaratu. Iya, istrinya Hajah ini Rahma, Siti Rahma. Ya, itu Hajah Siti Rahma. Yang Mami. Oh, kakak adeknya. Ini Haji Abdul Qadir yang di Jakarta, yang nomor 2. Terus yang nomor 3, Nyai? Yang nomor 3 itu ini bangsa apa tuh? Gunawan. Raden Gunawan, bapaknya Tadubar. Itu nomor 5. Kalau Ara. yang tua sekali yaitu ini ayah. Iya, ayahnya Mami. Nama ibunya Rahman itu Sahani. Iya. Sahani namanya. Sahani. Ya. Ini kan 2 cowok, 2 perempuan, 2 cowok kan. Ya, betul. Iya. Sahani. Yang ini kakaknya Sahani itu namanya ini Mak Wasuya. Ya, Suya. Terus baru Raden Gunawan, terus Senin. Kami baru Raden Gunawan, baru ini Senen namanya. Ya. Senen. Iya. Itu jadi kalau Senen. Bang Rizky itu dari yang nomor 4. Anak Sumaratu itu yang paling tua, Hajah Zainab, dialah ibunya Kang Berus itu. Ya, Denyos, ya. Ya, udah itu baru Haji Ismail yang baru meninggal. Udah itu baru Muhammad Said. Umur 92 ya, Mia. Ayah Ismail. Nah, itu baru Haji Nuraini yang baru meninggal kemarin. Baru saya yang paling kecil, paling bungsu. Paling bungsu. Paling bungsu, Mami. Iya, yang paling bungsu. Oke, sudah pada mau istirahat 9:30 ya, lebih ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih, senang bisa ketemu. Assalamualaikum. Salam Berjumpa lagi ya. Sehat terus Tante Yanti. Ada.